Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Andi Hasrianti SSMPD beserta teman-teman atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kutipan. Sebelum kita melangkah ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Taufik Syahruddin dengan NIM 60400121031 dan rekan saya bernama Nur Ali Syah Nurdin dengan NIM 60400121047. Selanjutnya kita akan memasuki materi. Yang pertama itu adalah pengertian kutipan. Pengertian kutipan menurut para ahli. Menurut Kraft, kutipan adalah bagian atau hasil dari pernyataan pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan, atau hasil penelitian dari tulisan lain atau penulisan sendiri yang telah terdokumentasi. Oleh karena itu, kutipan didefinisikan sebagai pinjaman kalimat atau pendapat dari orang lain pengarang atau ucapan seorang pengarang yang terkenal, baik dalam buku ataupun materi. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan itu sendiri. Selanjutnya kita melangkah ke fungsi kutipan. Adapun fungsi kutipan yaitu yang pertama untuk menunjang fakta, konsep, gagasan, atau untuk memberikan informasi tentang sumber data, gagasan, dan lain-lain yang relevan. Yang kedua yaitu untuk memberikan penjelasan, penambahan tentang suatu masalah yang dikemukakan dalam teks atau untuk menjelaskan definisi istilah secara cermat. Selanjutnya yaitu kita melangkah pada tujuan kutipan. Adapun tujuan kutipan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai landasan teori untuk tulisan kita. Yang kedua, sebagai penjelasan uraian itu. Yang ketiga, bisa juga sebagai penguat pendapat yang telah kita kemukakan. Yang keempat yaitu sebagai bahan bukti untuk menunjang pendapat itu sendiri. Selanjutnya yaitu kita masuk pada pedoman dalam kutipan. Adapun pedoman dalam kutipan yaitu yang pertama, kutipan harus diletakkan di akhir kalimat dalam tanda baca. Selanjutnya yaitu jika terdapat dua penulis atau lebih, gunakan tanda penghubung dan. Selanjutnya, jika terdapat tiga penulis atau lebih, penulis pertama kali sebutkan semua penulis. Atau kemudian untuk penulis berikutnya cukup tuliskan nama pertama. Selanjutnya, jika sebuah publikasi tidak memiliki pengarang, maka gunakan nama organisasi sebagai pengarangnya. Selanjutnya, jika kutipan lebih dari 40 kata, tulisan kutipan ditulis ke dalam dengan spasi tunggal dan tidak memakai tanda kutip. Selanjutnya yang terakhir, dua atau lebih kutipan harus dituliskan sesuai urutan abjad dan dipisahkan dengan tanda titik koma. Sekian dari saya, mungkin sampai sini dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya untuk melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh teman saya. Langsung saja, yang pertama yaitu jenis-jenis kutipan. Nah, jenis-jenis kutipan ini ada beberapa. Yang pertama itu kutipan langsung. Kutipan langsung yaitu menulis ulang ide orang lain sesuai dengan aslinya.
Hal ini berarti penulis menggunakan teknik copy lalu paste tanpa mengubah kalimat aslinya. Biasanya digunakan untuk hal-hal berikut. Yang pertama yaitu untuk mengutip rumus atau model matematika. Yang kedua untuk mengutip peraturan-peraturan hukum dan surat keputusan. Yang ketiga untuk mengutip peribahasa, puisi, dan kata-kata mutiara. Adapun jenis-jenis kutipan langsung. Yang pertama kutipan langsung pendek, yang kedua kutipan langsung panjang. Nah, selanjutnya kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung yaitu penulisan mengambil ide orang lain, kemudian merangkainya dengan kalimat sendiri. Hal ini berarti penulis tidak menulis sama persis dengan kalimat asli yang dikutip. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam kutipan. Ada beberapa prinsip-prinsip dalam kutipan. Yang pertama, apabila dalam mengutip sebuah karya atau tulisan yang ada salah ejaan dari sumber kutipan lain, maka sebaiknya kita membiarkan saja apa adanya seperti sumber yang kita ambil tersebut. Kita sebagai pengutip tidak diperbolehkan membenarkan kata ataupun kalimat yang salah dari sumber kutipan tersebut. Yang kedua, dalam kutipan kita diperkenankan menghilangkan bagian-bagian kutipan dengan syarat bahwa menghilangkan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna atau arti yang terkandung dalam sumber kutipan kita. Nah, selanjutnya teknik menulis kutipan. Yang pertama, kutipan tidak langsung, yaitu kutipan diintegrasi dengan teks, jarak antar barisan kutipan spasi rangkap, kutipan tidak diapit tanda kutip, sesudah selesai diberikan sumber kutipan. Yang kedua yakni kutipan langsung. Kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris. Yang pertama, kutipan diintegrasi dengan teks, jarak antar baris, kutipan 2 spasi, kutipan diapit dengan tanda kutip. Sesudah kutipan selesai, langsung di belakang yang dikutip tanda kurung ditulis sumber dari mana kutipan itu diambil. Dengan menulis nama singkat atau nama keluarga pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat kutipan itu diambil. Selanjutnya yaitu kutipan langsung yang terdiri lebih dari 4 baris, yaitu kutipan dipisahkan dari teks sejarak 3 spasi, jarak antar kutipan 1 spasi, kutipan dimaksudkan 5-7 ketukan, sesuai dengan alinea teks pengarang atau pengutip. Kutipan diapit oleh tanda kutip, di belakang kutipan diberi sumber kutipan. Yang ketiga yaitu kutipan pada catatan kaki. Kutipan selalu ditempatkan pada spasi rapat. Meskipun kutipan itu singkat saja, kutipan diberi tanda kutip, dikutip seperti dalam teks asli. Yang keempat, kutipan atas ucapan lisan. Kutipan harus dilegalisir dulu oleh pembicara atau sekretarisnya bila pembicara seorang pejabat. Dapat dimasukkan ke dalam teks sebagai kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Yang kelima yaitu kutipan dalam kutipan. Kadang-kadang terjadi bahwa dalam kutipan terdapat lagi kutipan. Nah, selanjutnya yaitu manfaat kutipan. Ada beberapa manfaat kutipan. Yang pertama yaitu menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi. Yang kedua, menunjukkan kecermatan yang lebih akurat. Yang ketiga, memudahkan penilai penggunaan sumber dana. Keempat, memudahkan perbedaan antar data pustaka dan ketergantungan tambahan. Yang kelima, mencegah pengulangan penulisan data pustaka. Yang keenam, meningkatkan estetika penulisan. Yang ketujuh, memudahkan peninjauan kembali penggunaan referensi dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan data pustaka. Mungkin cukup sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan beserta teman saya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya pada saat sesi kami. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.